Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Salam Rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote teman-teman. Seperti biasa kita mendengarkan, kita memaknai, kita memahami, kita mengkaji, kita menerapkan apa yang sudah beliau berikan terhadap kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Mari kita lanjutkan. Wala tatlub al-basta in wajahaka bil qabd. Jangan minta basat ketika Allah menentukan qabd. Jangan minta kaya ketika Allah sudah menentukan kaum miskin. Dan jangan minta pinter ketika Allah menentukan kamu bodoh. Ya ketika kamu bodoh. Ketika kamu bodoh, itulah yang dikehendaki Allah. Karena apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Jadi kita tanya, nggak usah nanya, oh kenapa? Ya Allah, bagaimana maksudmu? Begini nih. Bagaimana aku tahu bahwa Allah menentukan itu? Ya apa yang terjadi yang kau alami itulah yang dikehendaki Allah. Kamu ingin, aku ingin, tapi yang terjadi kan tetap keinginan Allah. Jadi keinginan itu ada manfaatnya enggak? Nggak ada. Bukan orang miskin pengen kaya kan? Kaya enggak? Kamu pengen enggak? Enggak sakit-sakit. Tapi sakit enggak? Ada orang yang pengen sakit? Enggak ada. Anta turid wa ana urid. Wallahu fa'ala lam yurid. Allah itu kan semua gue. Emang bisa dikasih rekomendasi, bisa diintimidasi, bisa didemo. Enggak bisa dong. Allah buat aturan buat kamu. Iya. Dan Allah tidak tunduk pada aturan yang buat. Itu persoalannya. Ya. Dan semua hukum yang sudah ditentukan pun Allah bisa berkehendak sewaktu bisa dicabut dan tidak berlaku lagi. Api itu panas, ya bisa dicabut ke panasnya. Iya. Air itu menenggelamkan, bisa dicabut jadi tidak menenggelamkan. Ya memang iya begitu. Wala tatlub al-qabda in wajhaka bil bast. Dan jangan minta miskin ketika Allah telah menentukan kamu kaya. Artinya apa? Walakal hamdu ala ma qadait. Pujilah Allah selalu apapun yang menjadi keputusan. Pujilah Allah selalu apapun yang diputuskan oleh Allah. Walakal hamdulan iku tetap kagungan panjenengan alhamdulillah sakaya puji. Alama ingata sirji uji qadaita apapun yang kamu putuskan. Udan alhamdulillah. Beli udan alhamdulillah. Iya, jadi ini kan rumusan yang mudah dimengerti oleh orang awam kan. Oleh duit akeh alhamdulillah. Oleh duit setitik alhamdulillah. Boleh duit alhamdulillah, duitnya hilang alhamdulillah. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka, yang penting ampunilah kami. Faqad tastafidu min ahadihima ma la tastafiduhu min al-akhar. Mungkin kamu bisa mengambil manfaat dari salah satunya dan tidak bisa mengambil manfaat dari yang lain. Mungkin lebih baik kamu miskin. Tidak baik ketika kamu kaya. Mungkin kamu baik kaya, tidak baik ketika kamu jatuh miskin. Kita nggak tahu ya, mana yang lebih cepat untuk kita. Apakah jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Tapi yang jelas keinginan orang semuanya pengen kaya. Tapi tidak mungkin dong dibikin kaya semua. Kalau Allah bikin kamu kaya semua, kamu sengsara semua. Bisanya enak karena ada kaya dan miskin. Paham? Jadi sebetulnya mah kaya dan miskin tuh nggak ada persoalan. Ketika orang kaya menyadari bahwa kamu kaya karena dibantu oleh orang-orang yang miskin. Dan orang miskin sadar bahwa kamu itu bukan budak. Kamu itu partner. Ketika orang kaya memberi orang miskin, dia merasa mengasihani orang miskin. Ketika orang miskin membantu orang kaya, juga sama mengasihani orang kaya. Makanya ketika orang sudah merasa dirinya, akulah yang paling kuat, akulah paling kaya. Sejak itulah dia gagal hidup. Gagal. Iya. Fala tadri ayyuhuma anfa'u wala ayyuhuma adarru. Dan kau juga tidak tahu mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih berbahaya dari keduanya itu. Apakah al-qabdu, apakah al-bastu. Bisa terjadi ketika dia kaya, baik, dermawan, begitu jatuh miskin jadi garong. Berarti dia lebih baik dari kaya. Ketika dia miskin, dia sholatnya rutin, ngajinya rutin. Baik, sopan, jujur. Begitu jadi kaya, ngelacur tiap hari. Jadi bagusnya bagus. Iya. Kita tidak bisa tahu bagaimana yang lebih baik. Tapi kita memperhatikan banyak orang ketika jadi kaya.
hancur. Anak-anaknya berantakan semua, hancur-hancuran. Kesehatannya hancur, semua nama baiknya hancur semuanya. Dan dia berfoya-foya. Walidzalika istadilla bil ayati allati nusilat fi mirathil ab minal ibn. Oleh karena itu silakan mengambil pelajaran dari ayat yang diturunkan mengenai kepewarisan bapak dari seorang anak. Bapak dapat warisan dari anak. Falbastu kal abi. Keterbukaan seperti seorang bapak. Loman. Li'annahu nasi'un min syuhudi ma minhu ilaika. Karena dia adalah muncul dari kesaksian sesuatu yang dia lakukan kepada kamu. Wa huwa fi'lul haq. Itulah perbuatan hak. Fi'lul haq. Alladzi sadara minhu kullu mawjudin wahul asal. Seperti perbuatan Allah, seperti kebijakan Allah yang dilakukan, yang keluar daripadanya, yang dibuat oleh Allah, segala apapun yang ada, dan dialah sebagai asal. Wal qabdu ka ibnin, seperti anak. Li'annahu nasi'un min syuhudi ma minka ilaih. Karena itu muncul dari kesaksian apa yang kamu lakukan kepadanya. Wahuwal fara'u, sebagai cabang. Idil fi'lu kulluhu minal qudrat. Karena semua perbuatan adalah bersumber dari qadrat Allah juga. Ya. Wa ammal hikmah fa innama hiya taghtiyatun. Hikmahnya apa? Semata-mata adalah taghtiyah, coverage. Penutupan. Taghtiyah artinya apa sih? Obsesi ya, atau kompensasi. Wa idza kana al-'abdu jahilan bimanfaatihima kajahli bil anfa'i minal aba'i wal abna. Ketika seorang hamba itu tidak tahu apa kemanfaatan keduanya itu, seperti dia tidak mengerti mana yang lebih bermanfaat ya dari bapak dan anak. Ta'ayyana mutaba'atul haqqi, atau ta'ayyan mutaba'atul haqqi bittiba'i muradihi wa intihaji halihi. Oleh karena itu harus mengikuti. Kalau memang kamu nggak tahu, ya udah ikuti saja apa yang diinginkan oleh Allah, mengikuti kehendak Allah dan mengikuti ajaran Allah. Begitu aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah. Min ghairi tahawulin wal intiqal. Jangan pindah, jangan bergeser. Sing ajeg, sing anteng. Jangan nyimpang. Aja melorot gini. Wala tasyawufa ila ghairi ma huwa fihi min dzalikal hal. Jangan ada muncul keinginan-keinginan kepada selain sesuatu yang sudah terkondisikan seperti itu, yang sudah terjadi seperti itu. Bidzalika yatanawwaru qalbuhu, dengan sebab itulah maka hatinya akan menjadi bersinar, akan bercahaya, wa yatatahharu sirruhu wa lubbuhu, dan akan menjadi suci hatinya dan sanubarinya. Fatankashifu anhul hijab wal astar, dan akan tersingkaplah hijab dan tirai. Wa yatahayyau li hamlil anwari wal asrar, dan dia siap untuk memikul penyinaran-penyinaran dan rahasia-rahasia. Kama abana dzalika biqalihi matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Ada beberapa poin memang tidak tercatat, tapi yang saya ingat teman-teman. Berapa poin? Berapa poin tadi? Pertama adalah menerima, kedua hati yang terang, ketiga terbukanya tabir rahasia. Teman-teman, kesimpulannya untuk yang pertama, poin pertama adalah kita harus mampu menerima apapun yang terjadi dalam kondisi dan situasi apapun itu teman-teman, baik dalam pergaulan, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, apapun itu. Pada intinya kita harus mampu menerima apa yang sudah menjadi kehendak Allah, dan kita hanya
bisa berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semaksimal mungkin. Itu yang poin pertama, teman-teman. Dan poin kedua adalah dimana hati yang terang dan bersih. Untuk mencapai titik hati yang terang dan bersih, salah satu jalannya ternyata sambungannya adalah dengan kita mampu menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kasih sayang, dengan pengetahuan yang utuh, sehingga akan terjadilah akan muncullah cahaya yang terang di dalam hati dan sanubari kita. Yang ketiga, setelah hati kita itu terang, hati dan nurani kita itu benderang, bahkan bersih, maka tersingkaplah tabir-tabir rahasia. Tabir-tabir rahasia ini banyak sekali, teman-teman. Mungkin di video selanjutnya kita pada saat beliau akan membuka tentang tabir-tabir rahasia, mungkin kita akan bisa jabarkan, tapi sangat sulit untuk saya jabarkan tentang tabir-tabir rahasia, yang mana tabir-tabir rahasia ini sangat sedikit sekali seseorang memahaminya. Ada, bukan berarti tidak ada, tapi sangat sedikit, 1000 banding 1 orang yang mampu memahami dan menyikapi, bahkan bisa menyingkap tabir rahasia di balik warna-warni kehidupan ini sendiri, teman-teman. Jadi 3 poin itulah yang saya tangkap. Kalau pengen kita tersingkapnya tabir rahasia kehidupan ini, yang pertama. Yang kedua, kalau pengen hati kita bersih, maka ke poin yang pertama ini adalah mampu menerima dengan tulus dan ikhlas serta lapang dada apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan atas diri kita. Tapi wajib kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin itu seperti apa? Dan itu pun butuh kajian, tidak cukup cuma sekedar berusaha, belum tentu apakah usahamu sudah maksimal atau belum. Seperti itu, teman-teman. Berdoa juga seperti itu, teman-teman. Apakah doamu sudah semaksimal mungkin? Doa yang semaksimal mungkin, salah satu contohnya saja ya, teman-teman, bahwasanya 1 kali 24 jam kita selalu berusaha untuk ingat kepada Tuhan. Itu salah satunya, teman-teman. Oke, seperti biasa videonya singkat, tepat dan padat, dan kita akan bertemu di lain waktu atau di video-video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.